Sabar gelang horor. Malam ini kembali lagi bersama aku, Andi Susanto. Dan cerita malam ini, atau cerita horor malam ini, aku pengen bawa kisah tentang orang Bunian ya. Jadi mungkin buat kita yang ada di daerah Sumatera, mungkin lebih tepatnya Sumatera Utara ya, pasti udah kenal atau sering dengar dengan sosok orang Bunian. Ya, kebanyakan dari kita pasti tahu kalau orang Bunian itu sosok gaib yang tinggal di alam lain ya. Ada juga yang berpendapat kalau sosok orang Bunian itu ya sama seperti kita manusia biasa, hanya ada perbedaan dari bentuk fisik ya dan kehidupan mereka. Tapi kita sama mereka itu nggak saling berdampingan, maksudnya kita nggak saling berdampingan secara nyata ya. Hanya beberapa orang dan beberapa kasus saja yang mengalami atau ketemu sama orang Bunian. Salah satunya juga aku pernah mengalami, dan kisah ini aku alami waktu aku ada di daerah Pekanbaru ya. Tepatnya di daerah Kubu di kilometer 0. Buat kalian yang tinggal di daerah sana mungkin tahu. Jadi beberapa bulan lalu ya, tepatnya di bulan Maret atau di bulan April tahun ini, aku sempat berangkat ke sana, merantau ke sana sekitar 3 bulan ya. Ya udah pasti kalau kerja di daerah Pekanbaru itu identik sama perkebunan kelapa sawit. Dan rata-rata di sana itu kita tinggal di dekat rawa, jadi di atas rawa, sekeliling kita juga rawa. Dan tanah di sana itu masih tanah gambut ya, rata-rata tanah gambut kalau di daerah Kubu sana yang kemarin aku tinggali. Jadi tujuan aku sana memang awalnya untuk cari kerja sampingan. Sebenarnya bukan cuma kerja sampingan sih, aku memang pengen pergi ke sana untuk buat hal baru gitu di sana. Karena di sana ada juga keluarga ya, pamanku ada di sana. Jadi aku tinggal di sana beberapa bulan. Nah, jadi sistem kerja di sana atau kerjaan yang aku lakukan di sana itu ya sama, kita kayak manen buah sawit. Kita manen buah sawit, kita kita tiap hari itu ya selain manen buah sawit, mupuk dan segala macamnya lah. Di daerah Kubu itu kami bilang atau kami nyebutnya itu untuk lokasi-lokasi kerja yang sudah dibagi ke anggota, itu kami nyebutnya ancak ya. Jadi ada ancak A, B, C, D atau ancak 1, 2, 3, 4, 5. Nah kebetulan aku dan keponakan aku tuh dapat ancak 5, atau ancak 5 ini ancak yang paling ujung, lokasi kerja yang paling ujung. Jadi ancak 5 ini itu bersebelahan sama hutan gitu, hutan belantara ya. Udah sama-sama udah tahu lah kita kalau di sana pasti, atau di daerah Pekanbaru di perkebunan pasti kita berbatasan sama hutan belantara langsung ya. Jadi ini posisi ini ancak kami ini, dan sebelah kiri atau sekeliling kami ini udah hutan belantara. Dan yang lebih kerennya lagi, untuk masuk ke ancak itu atau ke lokasi yang bakal kami kerja itu kita harus nyebrang dulu. Itu ada parit kecil sekitar 2 atau 3 meter lah. Jadi kita biasanya tuh nyebrang ke situnya tuh pakai sampan kecil dari drum ya. Bulan pertama aku nggak ada ngalamin apapun di situ ya, walaupun aku sering lihat sosok-sosok gaib ya yang lalu lalang, entah itu menjelang malam atau tengah malam ya. Tapi nggak se ekstrim yang aku alami ini gitu. Jadi waktu itu ketepatan jam 12 siang ya, jam itu hampir jam 12 siang lah, dimana ponakan aku, kami ini kan satu tempat nih berdua nih. Jadi ponakan aku yang kalau istilah kami itu dodos ya, jadi pohon sawit itu masih pohon sawit yang masih kecil pendek ya, nggak terlalu tinggi, jadi masih pakai dodos. Nah jadi si ponakan aku ini, si Agung namanya, dia dodos, sedangkan aku yang langsir buahnya itu keluar gitu, di ke TPH, jadi namanya TPH,
tempat penampungan ya, tempat penampungan buahnya itu di pinggir rawa, di pinggir paritnya. Sementara si ponanku ini terus ndodos. Nah biasanya itu kami selesai itu di jam 10 atau jam 11 lah paling lama. Itu biasanya kami udah pulang ke barak, kita bilangnya barak ya. Tapi kemarin itu beda, kita jam 11 itu belum selesai karena kebetulan di hari ini itu kita pengen tuntaskan kerjaan kita gitu. Jadi besoknya biar bisa libur atau istirahat, karena sistem kerja di sana itu 3 hari atau 4 hari kerja, selebihnya itu kita libur istirahat. Nah jadi ponakan aku tuh ngajak hari itu kita selesaikan semua gitu kan, paling tinggal berapa blok lagi, blok lagi lah namanya itu jalan-jalan di antara sawit satu atau pohon satu dengan pohon lainnya, itu ada gang-gangnya, paling tinggal beberapa gang lagi gitu kan. Ya udah aku ikuti karena dia yang lolos kan, ya udah aku ikuti. Nah ketepatan jam setengah 12 ponakan aku ini udah selesai tugasnya, udah siap lolos dari tengah sampai ke pinggir, tinggal ngangsir buah ini ke depan gitu kan. Ya udah, waktu dia istirahat, dia minum, aku tetap di dalam nih, di dalam kebun, di dalam ladang ini ngangsir sawit. Nah tepat jam 12 siang kemarin itu, kalau nggak salah itu hari Jumat, memang hari Jumat, tepat ya, hampir jam 12 itu tiba-tiba aku nyium wangi kayak apa ya, gulai ya, rendang atau gulai gitulah di tengah ancak kami. Sementara kan nggak mungkin gitu kan, ada orang masak atau nyayur di sekitar kami gitu, sedangkan kami ada di tengah ancak dan di sekeliling kami itu udah hutan belantara, dan barak kami itu jaraknya sekitar 3 km tuh balik ke sana. Nggak mungkin tuh mereka masak di sana tuh sampai ke tempat kami, nggak mungkin. Ya udah, aku awalnya mikir mungkin memang iya gitu, jadi aroma masakan ini ke bawah angin sampai ke tempat aku. Ya udah aku cuek aja, aku tetap nih lanjut kan. Nah tiba-tiba setelah itu aku dengar suara ini kayak orang di pasar. Pokoknya aku dengar kayak di sekeliling aku tuh kayak pasar gitu, rame, banyak orang bincang-bincang, tanya jawab. Pokoknya rame banget, rame kali kemarin tuh. Nah finalnya aku sadar itu waktu ada yang manggil namaku gitu. Asli demi apapun aku nggak bohong, ada yang manggil namaku gitu, jelas banget dia manggil namaku. Sementara kalau ponakan aku yang manggil, dia biasanya manggil aku itu pakai kata abang gitu, Bang Andi gitu, Bang. Dia nggak pernah manggil Bang Andi tapi Bang gitu. Nah waktu jam 12 pas itu ada yang manggil namaku, Andi gitu. Aku sempat noleh tapi suaranya nggak ada, dan di suara itu 2 kali manggil aku. Dari situ aku baru sadar ternyata, oh berarti ini di sekitar sini udah ada kampungnya Bunian gitu. Aku baru ingat kalau orang sekitar atau orang yang udah lama tinggal di barat ini memang pernah bilang kalau di dekat sini tuh ada kampung Bunian, dan lokasi itu di pinggir hutan. Kebetulan ancak kami itu memang bersebelahan sama hutan belantara gitu. Ya udah jam 12 itu aku kayak aku antara sadar nggak sadar, aku cuman melongok berdiri di situ. Aku sampai heran, ini wangi makanan itu dari mana, suara rame itu dari mana, dan siapa yang manggil aku tadi gitu. Nah tanpa sadar aku tuh kayak pengen jalan ke arah hutan itu, karena arah hutan tuh paling tinggal 200 atau 300 meter aja, kita tinggal nyebrang dikit aja tuh udah hutan belantara, cuman berbatasan sama parit doang, parit yang 2 meter 3 meter tadi. Aku tuh kayaknya pengen ke sana gitu kan, tapi tiba-tiba aku sadar gitu, kayak ada yang nepuk pundak aku, ya mungkin teman aku ya, teman ya, dia nepuk pundak aku, udah mending kamu balik, gak usah kamu datangi gitu, karena kalau kamu datangi ntar kamu kamu bakal susah balik lagi kemarin. Nah dari situ nih aku baru sadar, udah aku
Pokoknya aku angkut nih semua buah-buah yang udah ada di tengah, aku angkut terus aku keluar. Dan aku bercerita sama ponakan aku. Aku tanya ke dia, tadi kau ada nggak manggil aku? Nggak ada abang, aku di sini dari tadi di sini doang, duduk di sini minum sambil main handphone sambil merokok, nggak ada aku manggil abang. Emang kenapa bang? Si Agung nih nanya kan. Ya udah aku jelasin ke dia kalau tadi tuh aku nyium bau makanan kayak gulai itu rendang. Udah gitu kayak dengar suara di pasar, kayak di pasar atau di pajak kami bilangnya. Itu rame banget. Udah gitu ketika kayak ada yang manggil namaku. Kenapa ada yang tahu namaku gitu. Sementara di sini kan cuma kau yang ada di dekat aku gitu. Nah dia tuh langsung merinding. Memang dia orangnya agak penakut walaupun laki-laki, badannya kekar gitu kan, hitam kekar, tapi dia kayak rada menakut gitu. Udah ya bang, kita cabut aja pulang. Kebetulan tinggal dikit lagi nih untuk dimuat buahnya tuh, buah sawitnya dikit lagi dimuat, yang udah kita muat, kita bawa ke Barak gitu. Nah sampai di Barak ternyata memang orang Barak ini gak ada yang masak gulai, rendang atau semacamnya gitu. Mereka masak yang biasa, masakan kering gitu, kayak sambal telur, indomie, ikan goreng gitu. Gak ada yang masak gulai gitu. Nah dari situ mereka baru ngingat ke aku lagi, ternyata mungkin orang Bunian tuh pengen ngajak kau ke sana deh gitu sih macam mereka. Jadi memang di sana itu kami tinggal, baratnya itu cuma berempat ya, barat atau rumah itu cuma berempat, dan barat kami itu di atas rawa, asli di atas, benar-benar di atas rawa, di atas air. Untuk masuk ke barat kami juga pakai jembatan dari besi yang dipotong itu doang, itu di atas kita harus nyebrang air itu. Dan kita kalau pengen buang air, kalau kita buang air kecil masih oke lah, di dekat-dekat barat itu masih oke. Tapi kalau kita mau buang air besar itu kita harus nyebrang paret, dan WC-nya itu masih WC yang sekedar model tertutup gitu doang, nggak ada atap, nggak ada apa, pokoknya kita bener-bener di pinggiran sawit juga, cuma ditutupi seng beberapa pasir doang. Dan itu jalan sekitar 500, 200, 300 meter di seberang sana gitu. Jadi misal di Baraknya kita kan pengen buang air besar tuh di ujung sana gitu. Dan cerita mistis selanjutnya itu ada di misalnya ini toilet atau WC umum yang biasa digunakan nih untuk orang kami di Barat. Nah itu kan otomatis di atas rawa, di seberang itu juga ada ladang sawit juga, tapi itu punya orang lain, beda dengan kita, jadi ini seberangannya. Nah mitosnya menurut mereka itu di seberang itu memang ada salah satu sosok kuntilanak. Jadi di seberang itu, jadi posisinya aku perjelas, ini toiletnya, ini rawa, dan di sini pohon sawitnya, ladang orang. Nah jadi kalau kita pengen buang air besar itu di sini sampai rawa, nah kuntilanaknya itu di sini gitu lokasinya. Ya kita sama dia cuma jarak berapa meter doang. Ya udah kalau buat orang-orang yang memang bisa lihat, ya udah kita bertinggal tatap-tatapan aja antara dia yang stay di situ atau kita yang kabur gitu kan. Udah tinggal kita sendiri lah. Cuma buat mereka yang nggak nampak, mereka udah biasa gitu kan. Memang benar sih, sebelum mereka cerita tentang si sosok kuntilanak yang ada di seberang ini, aku sempet bahas dulu sama mereka. Jadi posisi kemarin itu malam Jumat, aku masih ingat malam Jumat ya. Biasa rutinitas kami di sana kalau udah malam ya, kami nongkrong di depan Barak itu ya. Di depan Barak itu ya cuman kecil lah, paling 1 meter doang untuk nongkrongan untuk 4 rumah ini, 4 kakak ini. Kita sering nongkrong itu cerita sampai jam 10 atau jam 11 malam. Nah jadi bibi aku, paman aku sama tetangga sebelah rumah ini lagi asik ngobrol. Sementara aku asik nengokin di seberang sana itu, di bagian sawit punya orang lain itu gitu kan. Jadi tiba-tiba aku ngomong ke mereka, aku tanya ke mereka, Kak, kalian sering nggak atau pernah nggak nampak sosok kuntilanak? Tingginya itu sekitar 1 atau 1,5 meter, bahkan 2 meter tinggi. Dan sering dengar nggak suara anak bayi nangis di sekitar sini. Nah mereka kaget nih, aku masih ingat nama kakak itu sampai Kak Irma kalau nggak salah ya. Nah nama kakak itu Kak Irma, tetangga sebelah Barak aku gitu. Dia udah bersuami juga, udah berumah tangga juga. Nah dia yang spontan kaget, iya deh kata si kakak Irma nya, iya benar,
kami sering nampak sosok kuntilanak itu di ujung sana, itu di seberang sana. Dan emang di malam-malam tertentu sering terdengar suara bayi nangis. Nah mereka kaget kan, karena awalnya kan mereka ini nggak tahu, yang tahu aku punya kelebihan itu cuman bibi aku gitu, di Eka. Cuman dia yang tahu kalau aku punya kelebihan, sama ya keluarga bibi aku lah, kayak si Agung, suaminya bibi aku, mereka yang cuma tahu. Nah dari situ jadi si tetangga ini juga tahu kalau aku bisa melihat gitu kan, melihat sosok yang enggak kasat mata. Nah iya kak, aku bilang, jadi itu kuntilanak itu lagi ada di situ, dia tinggi. Berarti selama ini setiap kali yang buang air besar itu selalu dia tuh selalu ada di situ gitu, mantau kalian gitu. Dan aku juga nggak sadar sih, aku baru tahunya itu kemarin waktu kami bahas itu gitu, dia sosok itu baru muncul di depan. Nah kenapa ada suara tangisan anak bayi? Kronologinya ternyata dulunya si sosok kuntilanak ini sama si bayi ini penduduk asli di situ. Penduduk asli di situ. Aku nggak tahu kenapa. Aku juga nggak bisa bahas kronologi aslinya. Cuma memang sewaktu si kuntilanak atau si sosok kuntilanak ini mengandung atau lagi hamil, proses melahirkan, setelah si bayi ini lahir, dua-duanya meninggal. Jadi si mamanya meninggal, si bayinya juga meninggal. Nah itu dimakamkan di situ. Dan yang ngerinya juga, si bayi ini dimanfaat. Ini kembali ke kalian percaya atau enggak, cuman itu yang terjadi di sana dan itu yang dibahas sama mereka juga gitu. Jadi si sosok bayi ini, atau bisa kita bilang jinnya atau korinya, setelah meninggal itu ditahan sama seseorang. Aku juga nggak bisa sebutin siapa orangnya, aku nggak bisa karena itu privasi. Intinya si bayi ini ditahan sama seseorang untuk digunakan untuk hal yang kurang baik, ada niat tertentu. Nah kenapa sosok kuntilanak itu gak pernah mau pergi di situ? Karena dia mantau anaknya yang ditahan di daerah situ, di daerah kami gitu, jadi berseberangan. Nah ada satu momen dimana aku coba ngelepas. Kalau ini pernah sih, waktu aku di sana ini memang real aku alami, dan bibi aku sama paman aku juga tahu. Jadi waktu ini permintaan dari mereka, gimana kalau si sosok bayi ini kita dilepasin aja nih gitu, maksudnya kembalikan ke sosok kuntilanak itu gitu, supaya dia tuh nggak ganggu lagi gitu kan. Ya udah aku coba gitu. Jadi pas malam, aku lupa malam Senin atau malam Selasa, setelah kami bahas itu, kami semua ngumpul di rumah Kak Irma ini. Kak Irma siapa? Aku lupa. Jadi kami kumpul di situ, aku coba melepas si sosok bayi ini. Aku coba melepas sosok bayi ini. Tiba-tiba itu hujan angin. Dan salah satu dari kami yang ada di rumah itu, kami sekitar 5 atau 6 orang, itu ada yang kerasukan. Siapa kerasukan? Itu Kak Irma yang tiba-tiba kerasukan. Tiba-tiba dia nunduk, mukanya lesu, dan tiba-tiba dia nangis sengguh. Gimana ya, kalau bahasa kami itu nangisnya senggugutan, maksudnya benar-benar nangis benar-benar jadi. Nah kata yang pertama atau kalimat yang pertama keluar dari mulut Kak Irma ini, dia bilang dia pengen ketemu sama bayinya. Dia cuma pengen ketemu sama bayinya, balikan bayi itu sama dia supaya dia bisa pergi dari situ. Ya sebenarnya sih kaget sih aku, suaminya dan bibi aku dan semua yang di situ tuh kaget tiba-tiba karena Kak Irman itu nggak ngasih kode apa atau nangis gitu kan, dan bilang kalau dia pengen bayinya itu dikembalikan, bayinya itu ditahan, nggak bisa diambil sama dia. Nah karena malam itu aku coba mediasi, makanya si sosok kuntilanak itu bisa masuk ke tubuh Kak Irma. Karena memang Kak Irma ini sensitif juga, walaupun dia bukan indigo atau bukan nggak punya indera keenam, cuma dia sensitif dan itu keturunan dari orang tua. Jadi dari situ kita bisa komunikasi. Dan malam itu wallahu a'lam selesai, si bayi itu kembali ke
sosok kuntilanak itu aku nggak tahu seterusnya. Pokoknya si bayi itu sudah ada di sana di kawasan si kuntilanak, dan itu nggak bisa diambil lagi sama pelaku yang menyalahgunakannya. Ya udah, setelah itu benar-benar gak ada kejadian apa-apa lagi. Mereka nggak pernah lagi dengar suara bayi nangis, nggak pernah lagi dengar suara kuntilanak yang ketawa, dan nggak terlalu merinding lagi setiap malam pengen buang air besar di toilet itu. Jadi banyak sebenarnya kejadian-kejadian yang aku alami waktu aku ada di barat sana, di daerah Pekanbaru sana. Dan terakhir aku pernah jumpa sosok pocong. Jadi pocong ini ada di belakang barak kami, di belakang rumah kami. Posisi kami sekitar jam 9 malam itu mancing, karena di sana kan rawa nih, rawa banyak ikan gabus di sana, ikan gabus sama ikan sepat atau sepat lah di sana. Jadi aku sama paman aku itu mancing di sana. Nah, waktu kami udah pasang joran nih sekitar 5 atau 6 joran, si paman aku ini ngajak balik. Sementara aku diem aja nih, diem di pinggir rawa ini sambil nengok sudut sawit yang ada di sebelah kiri aku gitu. Kebetulan aku megang senter. Jadi paman aku nanya, ayo dibalik, kau liatin aku kok melamun. Nggak mau, itu ada pocong di situ, aku bilang. Jadi aku tunjuk deh pocong itu di balik pohon sawit itu posisinya ini. Jadi ini pohon sawit nih, posisi pocongnya di sampingnya sambil nengok gini. Dibayangin dia nunggu gini nengok, liatin aku sama mama aku. Jadi posisi pocong itu begini ya, asli dia nunduk liatin kami gitu. Ya di situ paman aku atau aku biasa manggil mamaku, udah usah, kau ngomong apaan, kebiasaan gitu. Udah ya balik. Emang kebetulan mama aku ini agak ini juga, agak takut sama hal-hal yang gaib ya, hal-hal yang mistis. Sementara aku udah mamang balik aja duluan, aku pengen tanya ini pocong ini ngapain di sini gitu kan, kok tiba-tiba nongol di sini. Ternyata waktu pengen aku senterin dia melayang ke ujung sana, ke dalam sawit, ke dalam ladang di sebelah kiri. Udah dia tuh langsung melayang. Ya udah, gak sempet aku datangi, aku ikut balik sama mamaku ke barat. Dan sampai barat baru dia nanya, mana pocongnya masih ada? Udah nggak ada, udah pergi tuh, entah kemana, aku bilang. Sebenarnya ya gimana di sana, ngeri sedep sih kita tinggal di sana. Ngeri sedepnya tuh sebenarnya sedepnya karena di sana tuh tenang, nyaman, kita jauh dari hiruk pikuk kota berisik kayak motor, mobil, kendaraan riuh. Di sana kita bisa tenang, apalagi malam hari, benar-benar bisa tenang, bisa healing. Walaupun di tengah hutan, kita hidup seadanya, makan seadanya. Tapi ya itu yang ngerinya, banyak interaksi dari makhluk gaib yang kadang ada yang suka sama energi kita, ada juga yang gak suka sama energi kita, yang coba ganggu. Jadi intinya ya buat aku pribadi atau buat kalian semua, dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal atau kita singgah, intinya mawas diri, jaga ucapan, jaga perbuatan, jaga lisan kita, jangan menyakiti siapapun, supaya kita juga gak disakiti, kita juga gak diganggu gitu. Otomatis jika kita bisa jaga itu, energi kita bagus, mereka pun sosok gaib juga bakalan gak ganggu kita. Itu aja mungkin untuk malam ini dari aku. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.